sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Di zaman Jepang, saudara, bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu, mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Nasab-nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW di Indonesia perlu sekiranya untuk dibuktikan kepada publik, agar publik bisa leluasa menilai bahwa nasab tersebut benar-benar tersambung atau nasab itu malah tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jika di Indonesia klan Habib Ba'alwi selalu diulu-ulukan dan menjadi orang suci agar mereka disembah dan dihormati, sekarang tidak lagi, sahabat. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah membuktikan bahwa nasab dari Habib-Habib asal Tarim Yaman tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita, siapa yang melatar belakangi bahwa Habib Ba'alwi tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi ironisnya, di negara Indonesia ini, orang-orang awam yang mudah ditipu dan mudah dikendalikan oleh Habib-Habib asal Tarim Yaman yang selalu memanjangkan jenggotnya, melilitkan surbannya, dan selalu berpakaian putih, itu dianggap sebagai orang suci dan sakral. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabat. Mengapa satu gelar bisa begitu sakral di Indonesia, sehingga menimbulkan legitimasi yang sangat berlebihan di kalangan masyarakat awam? Bagaimana ke depannya agar klan Habib Ba'alwi di sini tidak mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini seringkali muncul. Maka jawabannya bukan lagi mengarah kepada isu nasab, melainkan kita harus dimusuhi, bahwa siapapun yang berani melawan terhadap klan Habib Ba'alwi, mereka adalah musuh kita bersama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita umat Islam adalah bersaudara semua, sahabat beriman semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena semuanya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jangan-jangan mereka adalah cucu abal-abal dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah skip videonya dan mari kita saksikan bagaimana keberlangsungan dari klan Habib Ba'alwi yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW dikritisi dan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Selamat menyaksikan. Maaf ya, saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya, betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Gue pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qurannya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah hadisnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab.
Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Siap. Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya Duriyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neo-feodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi pada kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin ente mahabbah pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat. Lalu nyong titip gurune sampean ning kampung dimuliakan. Oke. Muliakan. Jangan karena panjenengan seorang mau ngumpul ngaji ramai kayak begini karena wah ada dzurriyyah Rasul datang. Tapi yang berjasa kepada panjenengan semua sampai panjenengan bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang takwa, itu ya guru ngaji di kampung. Jenengan bisa. Jika memang benar nasab itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka seakan-akan tidak pernah panik untuk diuji bagaimana keabsahannya. Namun data-data membuktikan bahwa mereka tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan pertanyaan ini menjadi simbol sakti bahwa tak mungkin klan Habib Ba'alwi bisa dijungkalkan melalui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah mengantongi bagaimana tes DNA yang telah dilakukan oleh para Habib-Habib asal Tarim Yaman yang telah membuktikan bahwa nasabnya berhaplogrup G, dan tes DNA tersebut telah nyata mereka tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di titik ini pula publik mulai bertanya-tanya tentang legitimasi dan keberlangsungan melalui klan Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia. Mereka dianggapnya sebagai klan abal-abal yang selalu mempromosikan bahwa dirinya tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Padahal semuanya nonsen. Mereka tidak pernah tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala ribuan tahun silam, sahabat beriman semua. Sangat ekstrim ya jika orang-orang yang mengaku sebagai nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad kemudian dikuliti dan seakan-akan mereka tetap memberikan perlawanan secara dimensi bahwa mereka tidak boleh membuka kedok tentang klan Habib Ba'alwi yang selalu menisbatkan nasabnya, sehingga cucu palsu tersebut diaklamasikan menjadi cucu asli meskipun mendapatkan perlawanan dan pertentangan di kalangan umat muslim yang ada di Indonesia, sahabat beriman semua. Mari kita saksikan lagi bagaimana Habib-Habib asal Tarim Yaman masih mempromosikan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita simak lagi videonya bersama-sama. Sujud kepada Allah dengan benar, dengan tumak ninah, ya guru ngaji di kampung. Yang bisa wudhu dengan baik dan benar, ngerti pembatalannya, ngerti fardu wudhunya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya guru ngaji di kampung. Leres guys, duduk nyong. Makanya nyong pesen nih panitia, ora usah pada cium tangan nyong. Sing wajib kadue panjenengan sedoyo cium tangan kadue guru ngaji ini masing-masing ning kampung. Nek nyong teka perebutan. Tapi ning guru ngaji dewek jagongan bae, ora ana adabe, ora ana perhatiane. Langkah sing niliki gentonge kiai.
Ya, bener. Langkah sing nakon ning guru ngaji ning ustadzah. Pripun niku lare putrani teng pondok? Apa sudah dibayar belum bayarnya atau sudah dikasih bekal apa belum nih bulan ini? Ada nggak yang nanya ke kiainya, ke gurunya, ke ustadznya di kampung begitu? Ada nggak? Tak berat kabeh sira. Kewanen sira ya. Kewalat sira. Karena ada pepatah Arab. Al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, Ya, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh tolabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nas. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Begitu ya. Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kowe pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qurannya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Siap. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Ya. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul? Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Oh, jika memang begitu, apa salahnya jika klan Nabi Ba'alwi membuktikan tentang keabsahan sebuah nasab tersebut? Dan saya rasa hanya untuk membuktikan harus membuka data dan kevalidan bahwa data-data tersebut memang harus tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian umat ditipu dengan cerita-cerita khurafat dan tes-tes DNA, kemudian tokoh-tokoh di dalamnya. Maka tokoh-tokoh fiktif seperti Al-Faqihul Muqaddam yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha sebanyak 70 kali dalam sehari itu adalah nonsen. Nabi Muhammad SAW saja bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
hanya 1 kali. Inilah polemik-polemik yang mendera klan Habib Alwi, sahabat beriman semua. Jangan heran jika legitimasi menimbulkan pertanyaan besar di ranah publik. Publik menilai ini adalah spekulasi terbesar di negeri ini. Tidak mungkin ada orang yang benar-benar bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman telah membuktikan bahwa di antara Habib-habib yang ada di Indonesia asal Tarim Yaman, mereka nasabnya tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Polemik ini saya rasa akan terus berkepanjangan karena klan Habib Alwi masih senantiasa berkeyakinan bahwa nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan komentar Anda dan saya akhiri polemik di sini mengenai Robito Alawiyah yang senantiasa turut serta mempercayai bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.